hampir majlis, banyak kajian tentang kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Banyak pelajar menghafal hadis Arba'in karya Imam Nawawi. Hampir setiap syekh mempunyai banyak sarah hadis Arba'in An-Nawawi. Bahkan setiap madrasah menjadikan Minhajut Thalibin karya Imam Nawawi sebagai kurikulum fikihnya. Imam Az-Zahabi pernah berkata, "Laitani a'lamu ma fa'ala An-Nawawi ma'allahi ta'ala hatta kanat lahu hadhil makanati wal qabul." Seandainya saya tahu, kata Imam Az-Zahabi, amalan Imam Nawawi sehingga ia memperoleh derajat dan penerimaan karya-karyanya seperti ini. Kita akan ikuti kajian kitab Riyadhus Shalihin pada hadis kedua dan niatkan untuk mencari ridho Allah dan mendapatkan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti channel YouTube saya kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba' wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahu al-'azim. Hadratul muhtaramin, sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan kelapangan dari Allah. Mudah-mudahan selalu mendapatkan ma'unah, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan selalu mendapatkan karunia kesehatan dan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini mari kita meneruskan pengajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Sebelum kita memulai pada hadis yang kedua, yang kemarin kita bahas hadis pertama di dalam bab al-ikhlas wa ihdari niyat, dan ini masih tetap dalam bab sama, babul ikhlasi wa ihdari niyati fi jamil amal wal aqwal wal akhwal al-barizati wal khafiyah. Hadis yang kedua, sebelum kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah untuk muallif atau musannif Al-Imam Al-Muhaddith Al-Faqih Abi Zakaria Yahya bin Sharafin Nawawi. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau Imam Nawawi, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Sultanul Auliya Sayyidina Syabul Qadir Jilani, ila hadratin Sayyidina Syabil Hasan Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Al-Syadili, ila hadratin muallif Riyadhus Shalihin Al-Imam Al-Muhaddith Al-Faqih Abi Zakaria Yahya bin Sharafin Nawawi radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua, wa an ummil mu'minin, dari Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sebutan untuk istri-istri Nabi yaitu Ummul Mukminin. Dan di sini disebutkan wa an ummil mukminin Ummi Abdullah Aisyah. Jadi nama Ummi Abdullah itu nama kunyah dari Sayyidatina Aisyah. Kunyah itu nama panggilan yang biasa digunakan oleh masyarakat Arab untuk panggilan kehormatan atau gelar kepada seseorang sebagai pengganti atas nama asli orang tersebut. Sebagai pengganti nama asli orang tersebut. Seperti kemarin Umar bin Khattab, nama kunyahnya yaitu Abi Hafsin. Jadi bapaknya singa,
itu nama kunyah untuk Umar bin Khattab. Kalau Aisyah, Ummi Abdillah, nama kunyahnya. Kenapa? Padahal Aisyah tidak punya anak. Ummi Abdillah, ibunya Abdillah. Kenapa Aisyah dikasih nama kunyah Abdullah? Padahal Aisyah tidak punya anak. Ini sama dengan nama panggilan dulu orang-orang Jawa. Kalau misalkan saya, bapaknya Ulil. Karena saya punya anak yang pertama namanya Ulil Albab. Maka saudara-saudara istri saya biasa manggil ayahnya Ulil. Jadi itu nama kunyah. Sayyidah Aisyah padahal tidak punya anak. Tetapi dipanggil Ummu Abdillah. Ibunya Abdillah. Ibunya Abdullah. Suatu ketika Aisyah pernah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, semua istrimu mempunyai kunyah, nama kunyah selain diriku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berkunyahlah dengan Ummu Abdillah. Jadi Abdillah ini atau Abdullah ini adalah ponakan dari Aisyah. Beliau anak dari Asma binti Abu Bakar. Jadi ini termasuk keponakannya Aisyah. Jadi Abdillah ini adalah anak Abdullah bin Zubair yang menikah dengan Asma binti Abu Bakar. Asma ini saudara tua dari Aisyah, saudara kandung. Sama-sama putri dari Abu Bakar. Jadi Asma ini kakaknya Aisyah. Kurang lebih selisih 10 tahun umurnya lebih tua dari Aisyah. Jadi Abdillah ini putranya Asma binti Abu Bakar. Putra kakaknya Aisyah. Berkunyahlah dengan Ummu Abdillah. Kata Rasulullah kepada Aisyah. Karena Aisyah tidak punya putra. Seperti nama kunyahnya Rasulullah, Abul Qasim. Kenapa? Karena Qasim adalah putra pertama dari Rasulullah, dari Sayyidatuna Khadijah. Dari Siti Khadijah punya anak pertama yaitu bernama Qasim. Maka Rasulullah dipanggil Abul Qasim, bapaknya Qasim. Itu nama kunyahnya untuk Rasulullah. Jadi kembali di sini bahwa nama kunyah Aisyah yaitu Ummi Abdillah. Jadi disebutkan dalam hadis ini wa an ummil mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Dari Ummul Mukminin ibunya Abdullah yaitu Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaghshu jaisul Ka'bata. Yaghshu jaisul Ka'bata. Akan ada tentara yang menyerbu Ka'bah. Kata Nabi. Fa'idha kanu bi bayda'a minal ardi yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Tetapi ketika fa'idha kanu mokolamun ono opo jaisun tentara, ketika tentara itu bi bayda'a minal ard ada di sebuah lapangan, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, maka Allah akan membinasakan mereka. Allah menenggelamkan mereka, membinasakan mereka. Bi awalihim wa akhirim. Dari yang barisan pertama tentara tersebut sampai barisan terakhir tentara tersebut. Jadi semuanya diludes oleh Allah, dibinasakan oleh Allah.
ketika di baida'an minal ard, ketika di sebuah tanah lapang. Ini Rasulullah menceritakan sesuatu yang belum terjadi. Jadi Rasulullah menceritakan sesuatu yang belum terjadi, tapi dikabarkan kepada Aisyah. Ini termasuk salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, qalat, Aisyah berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi amwalihim, kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, wa fihim aswaquhum. Bagaimana Allah akan menenggelamkan mereka, bagaimana Allah akan membinasakan mereka. Wa fihim aswaquhum, padahal di antara mereka, di dalam mereka ada sebuah pasar yang di dalamnya banyak orang. Bagaimana Allah akan membinasakan mereka? Padahal di situ banyak orang yang tidak ikut. Ada sebuah pasar. Orang yang sedang di pasar dan lain-lainnya. Jadi di antara barisan tentara tersebut ada sebuah pasar yang di situ banyak orang yang tidak ikut-ikutan. Wa man laisa minhum, dan orang-orang itu tidak termasuk mereka, tidak dalam barisan tentara. Dia bukan tentara. Wa man laisa minhum, dia bukan golongan mereka. Dia tidak termasuk orang yang akan menyerbu Ka'bah. Bagaimana Allah akan menenggelamkan mereka? Artinya semua akan ikut meninggal. Semua akan ikut binasa. Itu maksud pertanyaan Aisyah. Dijawab oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda, yukhsafu bi amwalihim wa akhirim. Mereka semua akan ditenggelamkan. Mereka semua akan dibinasakan. Bi awalihim wa akhirihim. Dari mulai barisan pertama. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Semuanya. Termasuk orang-orang yang laisa minhum, bukan bagian dari mereka. Termasuk orang-orang yang bukan tentara. Yang sedang berlalu lalang di pasar tersebut. Yang sedang tidak ikut dalam barisan penyerang Ka'bah. Yukhsafu bi awalihim wa akhirim. Semuanya akan dibinasakan Allah. Dari yang pertama sampai yang dari mulai barisan awal sampai terakhir semua akan dibinasakan. Tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim. Kemudian mereka akan dibangkitkan, kata Nabi. Besok kelak di akhirat, tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim. Kemudian semua mereka akan dibangkitkan 'ala niyatihim, sesuai dengan niat masing-masing dari mereka. Ini kembali konteks berhubungan dengan hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Bahwasanya segala amal itu tergantung dari niatnya. Artinya apa? Semua tentara itu akan dihabiskan oleh Allah. Termasuk orang-orang yang berada di dekatnya, termasuk orang-orang yang berada di pasar, yang lalu lalang di situ, semua akan ikut kena limbasnya, dibinasakan oleh Allah. Semua akan ikut dampaknya, dibinasakan oleh Allah. Ini yang menjadi pertanyaan Aisyah. Padahal di situ ada sebuah pasar. Yang di situ ada lalu lalang orang berjualan, beli. Di dalam pasar tersebut semua akan ikut binasa, kata Nabi. Tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim. Kemudian nanti di akhirat, yub'atsuna 'ala niyatihim. Mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Artinya bahwa yang akan menyerang Ka'bah, bahwa mereka yang menyalahi perintah Allah dan Rasulnya, dengan orang yang tidak ikut-ikut, dengan orang yang baik, dengan orang-orang yang takwa, dengan orang-orang yang soleh,
akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan amal masing-masing. Ini yang dimaksud tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim. Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing dari mereka. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi muttafaqun alaih pasti riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadza lafdzul Bukhari, tetapi lafaz atau redaksi hadis ini termasuk kepunyaan Imam Bukhari. Maksudnya hadis dari Imam Bukhari. Imam Muslim dengan redaksi yang berbeda, tetapi intinya sama. Sahabatku sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis ini, yang pertama, bahwa hadis ini merupakan kabar yang belum terjadi. Artinya, bahwa Rasulullah menghabarkan, memberitahu Aisyah sesuatu yang belum terjadi. Dan ini termasuk mukjizat Rasulullah SAW. Yang kedua, jadi ketika Allah memberikan musibah, ketika Allah memberikan bencana, ketika Allah menghukum orang-orang yang tidak nurut pada Allah dan Rasulnya, maka semua orang-orang soleh, orang-orang yang tidak ikut terhukum, yang berada di sekitarnya, yang berada di kanan kirinya, yang berada di belakang maupun di akhirnya, di sekelilingnya, termasuk orang yang akan kena dampak siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah membinasakan suatu kaum, maka termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, yang berada di situ ikut terbinasakan, ikut dibinasakan oleh Allah. Terkena dampak, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hendaknya menjauhi orang-orang yang berbuat zalim, sekaligus peringatan agar tidak bergaul bersama mereka, bergabung, berteman dengan orang-orang yang bersama mereka. Yang dikhawatirkan ketika Allah memberikan azab, maka orang yang tidak ikut-ikutan diberi azab oleh Allah yang kebetulan berada di sekelilingnya, yang berada di kanan kirinya, akan ikut terkena dampak azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang faedah atau hikmah dari pelajaran dari hadis yang kedua dari kitab Riyadhus Shalihin. Pernah ada sebuah riwayat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam perjalanan mengelilingi kota Arab bersama Uqail, sahabat Uqail bin Abi Thalib. Jadi Uqail ini adalah putranya Abi Thalib. Kenapa Rasulullah sengaja mengajak Uqail? Karena Uqail ini kurang yakin terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu contoh peristiwa yang orang tidak ikut kena azab Allah, akan ikut terkena azab Allah ketika berada di dekatnya. Ketika Rasulullah sedang berjalan-jalan dengan Uqail menghampiri masyarakat Arab, ada sebuah peristiwa yang terjadi. Ada unta lari dengan sangat kencangnya dan terlihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah sedang berjalan. Kemudian melihat unta yang berlari kencang tersebut, Rasulullah berhenti untuk melihat peristiwa itu. Dan unta itu melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian lari menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai unta ini loncat dari jarak yang cukup jauh untuk menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk meminta perlindungan. Jadi saking jauhnya unta itu loncat menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga hampir
menubruk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa ini, kata Rasulullah. Setelah di depan Rasulullah, onta ini berhenti dan seakan-akan memohon perlindungan. Ada apa ini? Rasulullah bertanya. Aku mohon perlindunganmu, wahai Rasulullah, kata unta ini. Disaksikan oleh Ukail bin Abi Thalib. Dan Ukail ini melihat peristiwa itu langsung bahwa Rasulullah bisa berdialog dengan unta. Sehingga di dalam hati dia meminta maaf pada Rasulullah. Aku meminta maaf padamu, wahai Rasulullah, sebab aku selama ini masih meragukanmu. Ini Ukail ngomong dalam hati, aku meminta maaf padamu ya Rasulullah. Aku melihat bahwa engkau bisa berbicara dengan hewan. Sungguh engkau adalah Rasul utusan Allah. Dan Allah memberikan mukjizat kepadamu. Ini perkataan Ukail dalam hati. Dan aku meminta maaf karena aku masih meragukanmu selama ini, kata Ukail. Dan Ukail menyaksikan Rasulullah berdialog dengan unta. Sang unta minta perlindungan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku mohon perlindunganmu. Ada apa ini, kata Rasulullah. Kemudian tidak lama, ada seorang Arab yang sambil berlari, maksudnya mengejar unta itu sambil menghulus pedang yang cukup tajam. Dia menghampiri unta yang sedang berhenti di depan Rasulullah. Sebentar, ada apa ini, kata Rasulullah. Apakah engkau akan membunuhku atau membunuh unta ini, kata Nabi. Karena dilihat orang ini sudah ngarep betul, sudah marah betul. Ingin membunuh sambil membawa pedang yang cukup tajam. Kemudian dia tahu kalau ada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku akan bunuh unta ini. Unta siapa ini? Ini adalah untaku. Aku membelinya mahal. Tetapi setiap aku mau naik di atasnya, dia tidak mau. Dia mendurhakaiku. Dia tidak nurut padaku. Maka lebih baik aku bunuh dan dagingnya aku bagi-bagikan pada orang-orang yang membutuhkan, kata si pemilik unta ini. Kemudian Rasulullah menoleh pada unta. Betulkah apa yang dikatakan pemilikmu ini? Kata Rasulullah. Itu disaksikan oleh Ukail yang awalnya kurang percaya, kurang yakin pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bertanya pada Ukail, pada unta, benarkah apa yang dikatakan pemilikmu? Kemudian unta itu menjawab, benar ya Rasulullah. Kenapa? Unta ini berkata, wahai Rasulullah, sebetulnya aku mau menurut padanya. Tetapi aku tidak mau ketika aku ingat bahwa orang ini kerjaannya tidur melulu. Orang ini setiap malam tidur. Tidur sampai dia meninggalkan sholat isya, kata unta. Dia banyak tidur sampai dia meninggalkan, setiap malam dia meninggalkan sholat isya. Dan aku tidak mau berada di dekatnya, apalagi dinaikinya. Sebab aku takut ketika Allah memberikan azab kepadanya, maka aku akan kena juga, wahai Rasulullah. Ini unta yang lebih paham dari manusia. Kita ini yang hampir tidak pernah paham apa yang didawuhkan oleh Nabi. Unta ini tahu bahwa dia ketika Allah memberikan azab kepada tuannya, kepada pemiliknya dia, ketika Allah memberikan azab, dia pun akan ikut terazab juga. Apalagi ketika dinaiki oleh pemiliknya. Ini yang ditakutkan oleh unta itu. Aku takut, wahai Rasulullah. Dia kerjaannya tidur melulu sampai setiap malam meninggalkan sholat isya. Aku takut ketika Allah memberikan azab kepadanya, memberikan siksa kepadanya, aku sedang berada di dekatnya atau aku sedang ditungganginya.
sehingga aku tidak mau dekat-dekat dengan pemilikku itu, kata unta. Unta yang cerdas. Ini satu pelajaran bahwa orang-orang soleh yang kebetulan berada di dekat orang yang diadab oleh Allah pun akan binasa. Makanya hikmah atau pelajaran dari hadis ini, jangan dekat-dekat dengan orang-orang yang kurang baik, orang zalim. Maka ketika Allah memberikan azab kepadanya, engkau pun yang tidak menjadi targetnya Allah akan ikut terkena juga. Jadi unta ini kemudian ya sudah, sang pemilik unta ini akhirnya terkuak rahasianya. Benarkah yang dikatakan unta? Benar ya Rasulullah. Maka saat ini aku berjanji akan melakukan sholat isya setiap malam. Oke lah kalau begitu, dia sudah janji akan melakukan sholat isya, maka kau harus nurut, kata Rasulullah kepada unta. Aku berjanji wahai Rasulullah, kata sang pemilik, jika aku meninggalkan sholat isya, aku akan berikan unta ini kepadamu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan nasihat kepada unta, kamu sekarang harus nurut karena majikanmu berjanji akan melakukan sholat isya setiap malam. Inilah salah satu hikmah dari hadis Aisyah ini, dari hadis Aisyah ini yang kedua dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hikmahnya bahwa Rasulullah adalah utusan Allah yang memberikan kabar yang belum terjadi. Dan kabar yang belum terjadi ini dikabarkan kepada Aisyah. Dan terjadi dialog, semuanya akan dibinasakan oleh Allah ketika di suatu tanah lapang. Dan Aisyah bertanya, di situ ada pasar ya Rasulullah. Bagaimana mungkin semua akan dibinasakan oleh Allah? Padahal di situ banyak orang yang laisa minhum, bukan bagian dari mereka, bukan termasuk orang-orang yang menyerang Ka'bah. Tetapi Rasulullah mengatakan yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Semuanya dari barisan pertama sampai yang terakhir semuanya akan dibinasakan oleh Allah, termasuk orang-orang yang berada di situ. Yang tidak ikut-ikutan juga akan binasa. Tetapi apa kata Rasulullah? Tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim. Kemudian nanti kelak di akhirat mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amal ibadahnya, sesuai dengan niatnya, amal ibadahnya. Maksud dari hadis ini. Jadi ini ada kaitan bahwa innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap orang pasti akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ini hikmah dari hadis ini. Hikmah yang kedua, jangan dekat-dekat, jangan terlalu sering berkumpul dengan orang-orang yang zalim, orang-orang yang sering tidak nurut pada Allah dan Rasulnya. Sebab ketika Allah memberikan azab, maka kamu pun akan kena dan binasa bersamanya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang kedua ngaji kitab Riyadhus Shalihin, yang mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas, kita niat mencari ridha Allah dan mendapatkan, mudah-mudahan kita niatkan juga untuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membahas kalam-kalam Rasulullah, sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sebagai perwujudan cinta kita kepada Nabi, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena innamal a'malu binniyat, semua itu tergantung dari niatnya masing-masing. Hadanallahu wa iyyakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.